Bu Elsa hari ini masih di ruang ICU ya. Besok akan dilaporkan semua orang yang menyerang, yang menteror. Ada ya orang sejahat ini yang mengaku UMKM, mengaku orang lemah, tapi menyiksa dan menyakiti Ibu Elsa Sharif dengan datang ke rumah sakit. Silakan aja, ya kan hak orang. Cuma kalau nanti sudah mengganggu, tentu kita akan ambil tindakan juga ya. Usai terkena serangan jantung setelah didemo member UMKM di rumahnya, pengacara senior Elsa Sharif dikabarkan tidak dapat beristirahat dengan tenang lantaran kembali digeruduk oleh member UMKM yang tidak percaya jika Elsa Sharif terkena serangan jantung. Kabar itu disampaikan langsung oleh Farhad Abbas yang geram dengan tindakan member UMKM yang meneror Elsa Sharif, bahkan saat ia tengah dirawat di rumah sakit. Atas tindakannya itu, Farhad akan melaporkan member UMKM ke Polda Metro Jaya. Tidak terkecuali Andi selaku koordinator aksi member UMKM yang telah menggiring para member. Katanya Pak, nggak punya duit. Kita nagih utang kayak pengemis, minta hak kita kayak pengemis. Bu Elsa hari ini masih di ruang ICU ya, di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Besok akan dilaporkan semua orang yang menyerang, yang menteror. Mudah-mudahan laporan ini jitu, akan dilaporkan di Polsek Menteng. Ya harus diperhitungkan, karena mereka niatnya adalah Bu Elsa. Ya, hari ini mereka masih mengejar Bu Elsa di rumah sakit. Si Rita ini masih mengejar, dan Andi masih mengejar Ibu Elsa di rumah sakit. Kita meminta Bapak Kapolda, Kapolres Jakarta Pusat, dan Polsek Menteng ya, tolong ditangkap orang-orang yang menteror. Ya. Setelah dibelikan mainan ini, tolong ditangkap orang-orang yang menteror Bu Elsa. Kemudian orang-orang yang menghina polisi. Begini terus menerus, kasihan. Dia tidak hanya mempermalukan Bu Elsa sehingga Bu Elsa sakit jantung, tapi dia menghina polisi, berpakaian dinas, dibilang gendut, dibilang jelek sama mereka. Andi Ripaldi ini menghina-hina Polsek Menteng. Dia berani memarah-marahin polisi, ya. Dan Ibu Elsa, pada malam Jumat, Kamis, setelah kita umumkan Bu Elsa kena serangan jantung, ya, yang namanya Rita datang ke rumah sakit, nih, datang mencari. Mereka nggak percaya, mereka datang, mereka kirimin saya buktinya nih. Ada ya orang sejahat ini yang mengaku UMKM, mengaku orang lemah, tapi menyiksa dan menyakiti Ibu Elsa Sharif dengan datang ke rumah sakit. Tadi sudah disampaikan seperti itu, ya akhirnya beliau mengatakan, wah maaf kami baru paham juga ternyata seperti itu. Ya, dan kami sudah koordinasi dengan pimpinan menyatakan bahwa disuruh aja nunggu, kita akan mediasikan katanya secepatnya. Nah secepatnya ini ya waktu demi waktu ini berlalu, tapi kita tetap bersabar aja karena kami paham dan yakini bahwa tugas kepolisian itu adalah pengayom, pelindung, pelayan masyarakat. Makanya kami ini butuh diayomi, butuh dilindungi, dan butuh dilayani. Sebagaimana mereka sudah menjanjikan tadi bahwa akan melayani dengan baik untuk mempertemukan, ya, untuk mediasikan seperti itu. Makanya kami bersabarlah.
Kabar Elsa Sharif terkena serangan jantung dibenarkan oleh Vidi Galenso. Dan saat disinggung aksi member UMKM yang menggeruduk rumah kediaman Elsa, Vidi menyebut para member salah alamat. Menurutnya, apa yang member UMKM tuntut yakni pengembalian dana investasi senilai 55 miliar tidak berdasar. Vidi mengaku mempunyai bukti kuat jika pihaknya sama sekali tidak bersalah terkait polemik pengembalian dana 55 miliar sebagaimana yang diributkan para member UMKM. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Vidi atas tindakan member UMKM yang ngotot meminta pengembalian dana hingga menggelar aksi demonstrasi, bahkan sampai mendatangi Elsa Sharif di rumah sakit? Kayaknya nggak nyambung ya, maksudnya nggak ada hubungannya ya. Apa hubungannya? Maksudnya satu yang soal berita ke rumah sakitnya itu nggak ada hubungannya. Kedua, UMKM juga sebenarnya nggak ada hubungannya juga. Kalau UMKM dikaitin sama itu kan kasus Mimiles yang Surabaya itu kan. Iya. Kita nggak ada urusannya sama mereka kok. Kan sudah ada surat pernyataan dari keluarganya Kamal Taracan itu di atas materai, nggak ada hubungannya sama member. Apalagi UMKM itu kan baru aja kita dengar soal itu. Ya itu sebenarnya salah alamat ya, salah alamat itu. Karena kan saya yang sidang waktu itu udah berapa tahun, 4 tahun yang lalu. Itu nggak ada urusannya sama mereka. Ada surat pernyataan dari keluarganya Kamal bahwa itu nggak ada hubungannya sama uang member, apakah itu UMKM atau pribadi, nggak ada. Gitu. Itu pernyataan di atas materai nih. Di atas materai. Jadi ada dasar hukumnya. Ya. Lalu jadi kalau dikait-kaitin ya itu salah alamat, tapi ya biarin aja. Silakan aja, ya kan hak orang. Cuma kalau nanti sudah mengganggu tentu kita akan ambil tindakan juga ya. Terkait PD, memang sih itikat baiknya di sini karena kalau PD masih mau menjadwalkan lagi ya untuk klarifikasi dan mudah-mudahan ada mufakat. Kalau cuma sekedar klarifikasi seperti yang pertama di rumah kantor Ibu Elsa, kemudian nggak dihadiri Ibu Elsa, kemudian di rumah Vidi sendiri yang keduanya. Kalau cuman klarifikasi saya kira ya masih berkelanjutan jadinya. Nah ini nanti yang ketiga mudah-mudahan ada mufakat dan memang jadwalnya sudah ada. Cuman ya tinggal kita lihat nanti apakah benar ada mufakat atau tidaknya. Kalau nggak ada mufakat kami akan melibatkan Vidi dalam persoalan ini secara ya sudah ke jalur hukum nantinya. Sementara itu, praktisi hukum Deoli Payumara menyarankan Elsa Sharif mengembalikan dana member UMKM senilai 55 miliar. Jika memang benar Elsa Sharif menerima dana tersebut dari Sanjay selaku Direktur Mimiles, perusahaan yang menaungi para member UMKM, melakukan transaksi bisnis polemik dana UMKM yang bagai bola saja yang terus menggelinding. Lantas, apa kata Farhad Abbas menanggapi polemik tersebut? Benarkah selama ini para member UMKM telah diperdaya oleh Andi dan Sanjay selaku Direktur Mimiles? Bagaimana pula kuasa hukum member UMKM menyikapi sikap Farhad Abbas tersebut? Dan langkah apa yang akan ditempuhnya? Ya karena kalau nggak pinter-pinter, ya mereka kadang-kadang kejebur. Misalnya tahu-tahu dianggap menyebarkan nama baik kan, padahal kan enggak. Jadi itu juga tipis-tipis lah. Makanya pihak UMKM ini harus kuat pengacaranya. Nah kita pertanyaan siapa sih pengacaranya UMKM ini? Ada. Ah ini harus kencang mereka kerjanya. Kalau mereka nggak kerja ya nggak dapat. Uang ini kan kalau udah dipegang orang kan susah keluarnya lagi. Walaupun uang titipan harus benar-benar tegas kita mengejarnya. Kalau memang itu bukan uangnya Bu Elsa, uang titipan yang dikembalikan aja lah supaya nggak membuat persoalan. Nah gitu. Gimana caranya dikembalikan secara baik-baik? Kan lebih enak kan? Daripada nanti jadi persoalan hukum. Ini saran buat Bu Elsa Sharif.
Saya dapat informasi kemarin Bu Elsa berkomunikasi. Saya katakan, dia bilang ada UMKM datang ke sini. Itu bukan UMKM Ibu Elsa. Itu adalah orang-orang yang ditipu, ya. Yang beli slot iklan ya. Kalau udah beli slot iklan nggak bisa minta kembali. Kalau mereka mengatakan itu adalah investasi, berarti India itu bohong. Karena dalam putusan pengadilan mengatakan bahwa uang itu adalah pembelian. Nah, dari mana ceritanya uang mereka di Elsa Sharif? Kalau uangnya tidak di Elsa Sharif, si Sanjay udah cerita bahwa itu adalah dana pribadi. Berarti antara Elsa dengan mereka. Nah, jadi kedatangan Andi dan maupun atas suruhan maupun himbauan daripada India ke Elsa, ada ya upaya untuk menyakiti, membunuh Ibu Elsa Sharif. Karena Ibu Elsa Sharif dapat serangan jantung dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit Siloam Kebonjeruk. Nah, dan bisa mengakibatkan satu sakit yang dimana akibat tekanan, dan mereka melawan polisi, mereka melawan aparat, mereka menganggap tidak ada hukum, mereka anggap itu adalah tagihan yang tidak dibuktikan mereka bahwa itu adalah kepemilikan mereka di sana. Oleh karena itu kita sudah melaporkan mereka dan tinggal tunggu. Dan hei orang UMKM ya, lu coba-coba lagi berani ya, berani. Ini sekarang Ibu Elsa udah sakit, dan kalau ada kejadian yang mematikan itu kalian akan kita laporkan dengan berencana. Kalian memang kasar. Kalian itu adalah orang yang ditipu orang, terus kalian yakin yang nipu itu orang lain yang kalian tuduh gitu. Kalian hanya berani modal nekat gitu. Padahal uang kalian itu menurut orang yang punya uang, bukan uang investasi, bukan investasi bodong, tapi uang pembelian slot iklan. Dan kalian berani-berani mengaku itu investasi. Dan sini sudah jelas agar polisi segera mengambil tindakan terhadap oknum-oknum orang-orang yang ditipu, yang menyusahkan, yang meresahkan, yang membawa kerusakan hingga mengakibatkan keselamatan jiwa Bu Elsa terancam. Kita ini negara yang ruang musyawarah mufakatnya itu lebih tinggi daripada konteks hukum ya. Makanya saya juga heran kenapa Bu Elsa Sharif sampai hari ini tidak muncul di publik dan tidak menunjukkan etika baik untuk bisa bertemu dengan kita ya. Dan Bung FA juga ya harusnya ayolah kita duduk bersama ya, kita bicarakan untuk mencarikan win-win solution ya, seperti itu. Kalau ada kuasa untuk menagih, berarti UMKM diberikan kuasa untuk menagih. Menagih ini ada dua, menagih lewat jalur formal, menagih biasa, atau menagih lewat jalur hukum, lewat gugatan baik pidana maupun perdata. Jadi ketika ada kuasa untuk menagih, itu si UMKM sudah punya hak untuk melakukan tagihan kepada Elsa. Tagihannya apa? Tagihan berupa formal, datang kepada Elsa, kami nagih nih. Kemudian kalau Elsa nggak mau bayar atau mengembalikan uangnya, mereka bisa kemudian mensomasi. Habis mereka somasi, Elsa juga nggak mau kembalikan, mereka bisa melakukan langkah tagihan hukum. Tagihan hukum ini ada dua, menggugat suatu perbuatan perdata, yaitu perbuatan melawan hukum, atau menggugat secara pidana, melaporkan Elsa karena dugaan penggelapan begitu. Jadi itu dia, syaratnya adalah Sanjay sudah memberikan kuasa untuk menagih kepada para pihak UMKM. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.